Pernahkah kamu merasa begitu jauh dari Allah, sampai kamu ragu apakah Dia masih mau mendengar doamu? Pernahkah kamu merasa dosa-dosamu terlalu banyak untuk diampuni? Bayangkan, 14 abad yang lalu, ada satu hadis, bukan sekedar hadis biasa, tapi firman Allah sendiri yang diucapkan langsung lewat lisan nabinya. Firman yang dimulai dengan panggilan paling lembut yang pernah ada. Wahai hamba-hambaku. Panggilan itu untukmu hari ini, sekarang. Tetaplah di sini sampai akhir, karena satu hadis ini bisa mengubah cara kamu memandang hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lentera Jiwa, tempat di mana hati yang lelah boleh berhenti sejenak dan pulang kepada Allah. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda, jika video ini nanti menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Tekan like agar lebih banyak hati yang lelah bisa menemukan video ini. Subscribe channel Lentera Jiwa supaya kita bisa terus menemani perjalanan hati Anda dan bagikan kepada orang yang mungkin sedang membutuhkannya malam ini. Wahai hamba-hambaku, begitu Allah membuka firman-Nya. Dan kalimat setelahnya sanggup membuat siapapun terdiam. Sesungguhnya aku haramkan kezoliman atas diriku, dan aku jadikan ia haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Coba ingat-ingat, pernahkah Anda difitnah orang yang tersenyum di depan tapi menikam dari belakang? Pernahkah jasa Anda diakui orang lain, sementara Anda hanya bisa diam karena tak punya kuasa untuk membalas? Rasanya sesak. Rasanya ingin dunia tahu siapa yang sebenarnya benar. Tapi disinilah kejutannya. Allah tidak sedang berbicara soal aturan sosial biasa. Dia mengatakan kezoliman itu Dia haramkan atas dirinya sendiri sebelum Dia melarangnya di antara manusia. Artinya, keadilan bukan sekadar hukum. Keadilan adalah sifat paling dasar dari Zat yang Maha Kuasa. Jadi ketika Anda dizolimi dan tak sanggup membalas, Anda tidak sedang sendirian. Ada yang Maha Adil yang mencatat walau setitik debu pun tak luput darinya. Lalu, firman itu berlanjut dengan kalimat yang lebih menyentuh lagi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka, mintalah petunjuk kepadaku. Bayangkan seseorang yang bertahun-tahun bingung menentukan arah hidupnya. Karir, jodoh, masa depan. Sampai lupa bahwa jawabannya bukan pada logika semata, tapi pada satu doa jujur sebelum tidur. Betapa banyak dari kita mencari petunjuk kemana-mana, kecuali kepada yang menciptakan arah itu sendiri. Tapi pertanyaannya, jika petunjuk saja Allah jamin bagi yang meminta, bagaimana dengan kebutuhan hidup kita yang paling mendasar? Rasa lapar, rasa takut kekurangan yang menghantui tidur kita setiap malam. Jawabannya ada di bagian berikutnya, dan mungkin akan membuat Anda menangis. Firman itu berlanjut, dan kali ini menyentuh hal yang paling sering membuat kita terjaga di tengah malam. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian makan.
Berapa banyak dari kita yang diam-diam menghitung sisa saldo rekening di tengah malam, mencemaskan biaya sekolah anak bulan depan, takut kabar PHK itu tiba-tiba menimpa kita. Disinilah kejutannya. Allah tidak sedang menegur kecemasan itu. Dia justru menunjukkan kemana seharusnya kecemasan itu kita arahkan. Bukan kepada atasan yang bisa memecat kita kapan saja. Bukan kepada perusahaan yang bisa bangkrut esok hari. Tapi kepada zat yang menciptakan rizki itu sendiri. Bayangkan seorang kepala keluarga, usahanya baru saja gulung tikar, duduk termenung di warungnya yang setengah tertutup. Ia tak tahu esok makan apa. Tapi satu doa jujur malam itu bisa menjadi titik balik yang tak pernah ia duga. Lalu Allah melanjutkan dengan kalimat yang lebih menyentuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Pakaian di sini bukan sekedar kain. Ia adalah penutup aib, penutup kehormatan yang Allah jaga untuk kita setiap hari, tanpa pernah kita minta secara sadar. Bayangkan seorang ibu muda minder karena tak mampu membelikan baju baru untuk anaknya saat Lebaran, sementara tetangganya memamerkan belanjaan mewah. Ia lupa bahwa baju yang melekat di tubuh anaknya hari ini, sesederhana apapun, tetaplah sebuah pemberian, bukan hak yang otomatis ia miliki. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih menohok dari semua ini. Jika rezeki dan pakaian saja Allah jamin bagi yang meminta, bagaimana dengan dosa-dosa yang terus kita perbuat, siang dan malam, sementara Allah tetap saja memberi? Jawabannya mungkin akan membuat Anda menangis, sekaligus lega seperti belum pernah sebelumnya. Sampailah kita pada bagian yang mungkin paling menyayat, sekaligus paling melegakan dari seluruh firman ini. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Berhenti sejenak, resapi kalimat itu. Berapa banyak dari kita yang bertaubat, lalu jatuh lagi. Berdoa sungguh-sungguh malam ini, lalu mengulang kesalahan yang sama esok hari. Sampai akhirnya muncul suara kecil di kepala. Untuk apa aku berdoa lagi? Dosaku sudah terlalu banyak. Perasaan itu nyata, dan seringnya ia datang justru dari hati yang sebenarnya masih ingin kembali. Disinilah kejutan yang menghantam telak. Allah tidak berkata, kalian berbuat salah sesekali. Dia berkata, malam dan siang. Seolah dia sudah tahu persis betapa berulangnya kelemahan kita. Namun kalimat berikutnya bukan hukuman. Kalimat berikutnya adalah pelukan. Bayangkan seorang pemuda bergumul dengan kebiasaan buruk yang sama setiap malam, lalu menangis sendirian, merasa munafik jika masih berani berdoa. Padahal air mata itu justru tanda bahwa hatinya belum mati. Lalu Allah menutup dengan kalimat yang seharusnya kita tempel di dinding hati kita. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Tidak ada syarat rumit di sana. Tidak perlu menunggu diri kita sempurna dulu baru boleh bersujud. Bayangkan seorang wanita paruh baya, bertahun-tahun menjauh dari sujud, hingga suatu malam ia memberanikan diri mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Bukan karena yakin dosanya pantas diampuni, tapi karena ia percaya pada janji ini.
Tapi jika ampunan sebesar itu diberikan cuma-cuma, tanpa syarat berat apapun, lalu untuk apa sebenarnya kita beramal, sholat, dan bersedekah setiap hari? Jawabannya akan mengubah cara Anda memandang setiap ibadah yang selama ini Anda lakukan. Pertanyaan itu tadi menggantung di udara. Untuk apa kita beramal jika ampunan saja diberikan cuma-cuma? Jawabannya ada di kalimat berikutnya dan mungkin akan menampar kita dengan lembut. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku sehingga kalian dapat membahayakanku. Dan kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sehingga kalian dapat menguntungkanku. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita bersedekah, tapi diam-diam berharap difoto? Berapa kali kita rajin ke masjid, tapi separuh hati berharap orang lain melihat dan memuji? Disinilah kejutannya. Amal kita sebesar apapun tidak menambah setitik pun kebesaran Allah. Dan dosa kita sebanyak apapun tidak mengurangi setitik pun keagungannya. Ini seharusnya bukan membuat kita putus asa. Ini justru membebaskan, karena artinya seluruh amal itu sebenarnya bukan untuk membayar hutang kepada Allah. Amal itu untuk diri kita sendiri. Bayangkan seorang perempuan yang setiap kali bersedekah selalu memotret momennya untuk dibagikan. Hingga suatu hari ia berhenti sejenak, menatap wajah anak yang ia bantu, dan bertanya jujur pada hatinya sendiri, aku sedekah untuk Allah atau untuk pujian manusia? Lalu firman itu berlanjut dengan teguran yang lebih dalam. Seandainya seluruh manusia sejak awal hingga akhir zaman berkumpul dengan hati setakwa-takwanya, itu tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Dan seandainya mereka berkumpul dengan hati sedurhaka-durhakanya, itu pun tidak mengurangi kerajaannya sedikit pun. Jadi, untuk apa kita diam-diam merasa lebih suci dari saudara kita yang belum berhijab? Untuk apa kita memandang rendah rekan kerja yang jarang sholat? Ketakwaan mereka atau dosa mereka tidak menambah atau mengurangi apapun bagi Allah. Tapi jika amal sebesar itu saja tak berarti apa-apa baginya, seberapa besar sebenarnya kekuasaan Allah yang sedang kita hadapi ini? Jawabannya akan membuat Anda terdiam dan mungkin menangis karena kagum. Pertanyaan tadi masih menggantung. Seberapa besar sebenarnya kekuasaan Allah? Jawabannya ada dalam satu perumpamaan yang mungkin akan mengubah cara kita berdoa selamanya. Seandainya seluruh manusia dari awal hingga akhir zaman berkumpul dan meminta kepadaku, lalu aku kabulkan semuanya, itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut. Bayangkan, seluruh manusia meminta apapun yang mereka inginkan dan kekayaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Lalu mengapa kita masih ragu meminta sesuatu yang besar? Mengapa takut doa kita terlalu banyak? Mengapa berhenti meminta hanya karena permohonan yang sama belum juga dikabulkan? Bayangkan seorang ayah yang bertahun-tahun berdoa untuk kesembuhan anaknya, lalu berhenti karena merasa terlalu sering meminta. Padahal, permintaannya sebesar apapun
tidak pernah membebani kekayaan Allah. Dan firman ini ditutup dengan pesan yang sangat dalam. Itu hanyalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku beri balasannya secara sempurna. Jadi, setiap kebaikan adalah karunia-Nya, dan setiap kekurangan adalah ruang untuk bermuhasabah dan bertumbuh. Maka malam ini, izinkan hati Anda pulang. Pulang dari rasa takut yang berlebihan, pulang dari amal yang haus pujian, pulang kepada yang maha luas kasih-Nya. Karena sebesar apapun luka Anda malam ini, kasih-Nya jauh lebih besar dari itu.